Shalom dan selamat pagi saudara-saudari di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat kita bergabung dan bertemu kembali dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena memberikan kesempatan yang begitu baik ini untuk kita dapat bersama-sama lagi. Nah, jadi saudara-saudari, sebelum kita lanjut dengan pembacaan firman Tuhan yang sebagai renungan kita pada pagi hari ini, jadi mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini sekali lagi yang Tuhan berikan untuk kami dapat bersama-sama di dalam ruangan renungan pagi kami pada pagi hari ini. Jadi kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami melewati malam ini dengan baik. Jadi kami percaya semua itu adalah karena belas kasihan dan kasih karunia Tuhan untuk kami. Makanya Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan, kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudari, bagi kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi sekali lagi saya membawa saudara-saudari bersama-sama mempersiapkan diri kita. Jadi kita memuliakan Tuhan, kita memuji namanya, karena memang layak Dia ditinggikan, dimuliakan di dalam hidup kita bersama. Mari kita bersama-sama memuji menyembah Dia.
Puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, mari kita bersama-sama kembali membuka Alkitab kita dalam kitab Yohanes ataupun Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita membaca ayat 25 dan 26. Nah, begini bunyinya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Nah, itu penyataan Yesus ya sebelum dia membangkitkan Lazarus, adik kepada Maria dan Marta. Nah, jadi ini diucapkannya kepada mereka. Jadi penyataan Yesus Kristus secara pribadi, dia mengatakan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada dia, walaupun sudah mati tetapi ada jaminan untuk bangkit. Nah, dan yang seterusnya, karena dia adalah setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, katanya tidak akan mati selama-lamanya. Bermana ada jaminan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudari, melalui penyataan Yesus Kristus di dalam ayat 25 dan 26 ini, jadi sebagai renungan kita, yaitu dia adalah satu-satunya Tuhan yang boleh diandalkan. Nah, kalau kita melihat penyataan Tuhan Yesus di dalam ayat 25 dan 26 ini, di sana kita dapat mengerti bahwa lahirnya suatu jaminan. Ada suatu jaminan di dalam penyataannya itu. Karena dia menyatakan, "Akulah kebangkitan." Jadi itu adalah satu penyataan, statement. Nah, di dalam itu juga terkandung harapan berdasarkan bukti. Ya, ada harapan berdasarkan bukti. Karena kita melihat kalau mau dibuktikan bahwa setelah itu dalam ayat yang selanjutnya itu dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Nah, bukan saja berdasarkan bukti tetapi memang dapat diyakini, satu penyataan yang berkuasa, yang cukup kuat, yang dapat diyakini, yang patut dipercayai, dan sebenarnya yang harus kita imani. Nah, jadi itu yang berdasarkan ayat 25 dan 26 ini. Nah, jadi Yesuslah satu-satunya Tuhan yang boleh diandalkan. Nah, jadi sekarang saudara, kalau demikian halnya, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saya dan saudara sudah sungguh-sungguh percaya? Karena kita telah mendengar, karena kita telah membaca, karena kita telah belajar tentang banyak hal-hal lain, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jadi apakah saya dan saudara sudah sungguh-sungguh percaya? Apakah kita sudah cukup yakin? Apakah kita sangat mengimani hal ini? Nah, saudara, kita mungkin dengan senang saja mengatakannya, ya saya sudah percaya, saya sudah beriman, saya sudah yakin. Nah, saudara dan saudari, bagaimana kita tahu yang kita sudah cukup yakin dan cukup percaya? Nah, biasanya sesuatu yang kita yakini itu dan yang meyakinkan kita, sebenarnya yang seperti itu selalu membuat kita itu ataupun selalu membuat seseorang itu berubah sesuai keyakinannya. Nah, jadi saudara-saudari, kalau kita yakin, ada keyakinan, contoh dia
supaya senang saja. Oke, harga barang itu 10 ringgit. Dalam dompet saya ada 50 ringgit. Jadi untuk mendapatkan barang yang 10 ringgit itu, saya sangat yakin. Kenapa? Karena yang meyakinkan saya adalah saya ada duit 50 ringgit itu. Maka saya yakin yang harganya 10 ringgit itu dapat saya beli. Nah, jadi saya meletakkan dasar keyakinan saya pada kenyataan yang saya yakini. Nah, demikian halnya dengan iman percaya kita, saudara. Kalau kita sungguh meyakini Dia sebagai Tuhan yang seadanya yang kita kenal, seperti apanya Tuhan itu, dengan segalanya yang kita tahu, saudara, itu akan mengubah kita. Ya, setidak-tidaknya kita tahu bahwa kita adalah ciptaannya. Dia adalah pencipta yang bertanggung jawab, yang berkuasa di atas hidup kita. Setidak-tidaknya kita sudah sadar sebenarnya kita siapa dan sebenarnya kita harus bagaimana ketika kita menyadari itu. Jadi apalagi kalau kita melihat karya penyelamatannya untuk kita, itu lebih dari cukup sebenarnya untuk kita mengubah diri kita sesuai dengan kenyataan yang kita tahu. Nah, jadi saudara, apakah kita sudah benar, cukup yakin, cukup percaya, cukup mengimani, saudara, perubahan di dalam hidupmu sesuai dengan kebenaran? Itulah keyakinanmu, itulah percayamu, itulah imanmu sebenarnya. Nah, saudara-saudari, supaya untuk hari-hari ke depan ini, mari jangan pernah merasakan kita datang kepada Tuhan yang salah, ataupun dengan bahasa yang lebih harian bunyinya, kita bukan mengimani satu agama yang salah, tetapi inilah kebenaran. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang boleh diandalkan, yang engkau boleh yakini, yang engkau boleh imani, yang harus engkau percaya, saya dan saudara, bahkan seluruh umat manusia. Karena kenyataan ini tidak dapat kita elakkan. Ini kebenarannya. Kita menolak, ya bisa, ya boleh, tetapi itu tidak akan pernah mengubah kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari, pertemuan kita, perkongsian saya untuk pagi hari ini sampai di sini dulu. Jadi sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang satu-satunya yang boleh kami andalkan, yang dapat kami yakini, yang dapat kami percaya, dan yang harus kami imani bahwa tiada Tuhan lain, hanya Engkau satu-satunya Bapa. Jadi tetapkan hati kami Tuhan, kuatkan iman percaya kami, hanya berpegang teguh kepadamu dan kepada kebenaran-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan penebus kami. Terima kasih Bapa, dan doa kami Tuhan Yesus, apapun aktiviti kami mungkin sepanjang hari ini, dimanapun kami berada, di dalam keadaan dunia yang sekarang ini, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Engkau sentiasa menyertai kami. Lindungi kami, berkati kami, pakai kami jadi berkat-Mu sekalipun untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu, dan sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat beraktiviti, selamat bekerja, yang tinggal di rumah, sila duduk di rumah,
Jangan merayau-rayau, tak perlu kemana-mana kalau tidak ada keperluan. Kita jaga kita. Nah, Tuhan Yesus memberkati.